Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Kita akan sama-sama naikkan pujian, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab
sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yakin penyertaan-Mu sempurna bagi umat yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Kita harus senantiasa bersyukur sebab Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mengerti dalam setiap kehidupan umatnya yang mengasihi Tuhan, yang senantiasa berharap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama pujikan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman Allah, Tuhan, urapi hamba-Mu sebentar dengan hikmat-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu, sehingga berita kebenaran firman Allah boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami di akhir zaman ini, untuk senantiasa siap sedia berjaga berdoa untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah ada di ambang pintu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat kami, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan, doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kesudahan tiba. Haleluya. Dari Matius 24 ayat 14. Kesudahan tiba. Haleluya. Kapan kesudahan tiba? Di dalam Matius 24 ayat 14 disebutkan, kesudahan tiba saat Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saat itulah kesudahan tiba. Haleluya. Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Di sini jelas dikatakan bahwa kesudahan tiba saat Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia,
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Apa itu Injil Kerajaan? Dari seluruh Alkitab ada satu ayat yang sangat jelas, yaitu Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil Kerajaan. Haleluya. Apa Injil Kerajaan? Injil Kerajaan sangat jelas dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8. Itu Injil Kerajaan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan semuanya adalah kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karunia di dalam Roma 4 ayat 16 dikatakan, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kebenaran berdasarkan iman. Itu kasih karunia. Haleluya. Biarlah kita terus takluk kepada kebenaran Allah di dalam Roma 10 ayat 3. Injil Kerajaan. Apa Injil Kerajaan? Dalam doa Bapa kami dikatakan di dalam Matius 6 ayat 10, Injil Kerajaan adalah saat kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu Injil Kerajaan. Kerajaan Allah datang saat kehendak Allah digenapi. Haleluya. Mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 tentang Injil Kerajaan, yaitu semuanya adalah kasih karunia. Haleluya. Efesus 2 ayat 8. Semuanya adalah kasih karunia. Sebab karena kasih karunia, perhatikan Efesus 2 ayat 8, kamu diselamatkan oleh iman. Itu Injil Kerajaan. Mari kita pakai hidup kita untuk terus memberitakan Injil Kerajaan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan saat itulah kesudahan tiba. Haleluya. Efesus 2 ayat 8, semuanya adalah kasih karunia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Seperti tadi kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, pemberian Allah. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Allah menginginkan semuanya berbalik dan bertobat. Biarlah itu yang menjadi kerinduan kita. Sekarang, bagaimana sikap orang yang sudah menerima kasih karunia? Jadi keselamatan itu, kita diselamatkan oleh iman, itu adalah kasih karunia. Sekarang bagaimana sikap kita yang sudah menerima kasih karunia? Sikap anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia adalah penuh pujian penyembahan. Haleluya. Penuh pujian penyembahan. Jadi tidak bersungut-sungut ya, penuh syukur. Apapun yang dialami, kita yakin bahwa Tuhan itu baik. Mungkin banyak yang belum kita mengerti, tapi kita yakin satu hal, bahwa Allah itu baik. Mazmur 73 ayat 1, God is so good. Allah itu baik. Dia sangat baik. Dia merancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Kejadian 50 ayat 20, Roma 8 ayat 28. Dia sangat mengasihi kita. Penuh pujian penyembahan, penuh syukur, itu di dalam Kolose 2 ayat 7, limpah. Hati kita limpah syukur. Jadi hatinya itu penuh firman, penuh syukur, seperti di tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus, penuh firman, penuh syukur, sampai limpah syukur. Haleluya. Saat kita penuh pujian penyembahan, saat itu kita juga penuh
buah kebenaran. Itu kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 11. Penuh buah kebenaran. Apakah itu dari usaha diri kita sendiri? Bukan. Mari kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 11. Bahwa semuanya itu dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Penuh buah kebenaran itu the righteous character. Karakter kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran Kristus. Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran. Haleluya. Jadi hidup kita penuh buah kebenaran. Perhatikan berikutnya. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi yang mengerjakan itu Yesus Kristus. Inilah Injil Kerajaan. Inilah kasih karunia. Haleluya. Seseorang yang penuh pujian penyembahan, dia bisa masuk dalam perhentian penuh. Dia bisa limpah syukur. Dia bisa berharap sepenuh kepada kekuatan Allah, kuasa Allah, hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus itu kekuatan Allah, hikmat Allah. Firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Sebab itu baca firman. Baca firman, baca firman. Saat kita baca firman, kita renungkan, firman itu bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita terus hidup berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk apa? Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan dan memuji Allah. Memuliakan dan memuji Allah. Sebab itu hidup kita itu penuh pujian penyembahan. Tidak ada lagi hidup yang bersungut-sungut, meragukan kebaikan Allah. Itu semua tipu daya iblis. Jangan pernah meragukan firman Allah. Seperti dosa manusia yang pertama itu meragukan firman Allah. Sebab itu kita harus yakin akan firman Allah. Haleluya. Terus baca firman ya. Firman itu bisa mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga kita bisa memiliki ketenangan dan kemenangan. Haleluya. Ketenangan di dalam, kemenangan di luar. Menang atas apa? Menang atas dunia, daging, dan dosa. Kita sudah belajar bahwa iman kita itu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Perintahnya itu tidak berat ya. Kita mempunyai iman yang mengalahkan dunia. Sampai 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita dalam perlindungan yang sempurna. Si jahat tidak bisa menjamah kita. Haleluya. Sebab itu anak Tuhan jangan terus banyak bilang tidak kuat, berat. Itu tipu daya iblis ya. Tadi kita sudah belajar 1 Korintus 1:24. 1 ayat 24, Kristus itu kekuatan Allah, hikmat Allah, sehingga kita bisa takut akan Tuhan. Bicara hikmat itu terus takut akan Tuhan. Hikmat itu harta benda Sion. Haleluya. Itu yang paling penting, takut akan Tuhan. Haleluya. Kita memiliki ketenangan dan kemenangan. Kita baca di dalam, di mana masih ingat, sering saya ulang ayatnya, Sakaria 2 ayat 5 yang diulang-ulang sekalian dihafalkan ya, sehingga kita terus memiliki ketenangan dan kemenangan, tidak terus bingung ya. Sebab itu Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Saat kita letih, lesu, berbeban berat, jangan datang ke yang lainnya. Datang kemana? Ke bawah kaki Tuhan. Marilah kepadaku, datang kepada juru selamat kita. Sakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri. Perhatikan, sudah ada aku, ada sendirinya ya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan,
akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, menjadi tembok berapi, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Haleluya, memiliki ketenangan dan kemenangan. Haleluya, menang atas dunia, daging. Kita menang atas daging itu, kita punya Roh Kudus ya, sehingga kita bisa mengalahkan kedagingan, menang atas dosa. Dosa itu tipu daya iblis, pakai firman Allah. Jadi iman, firman Allah, Roh Kudus, tiga ini jadi satu, namanya kehendak Allah. Kehendak Allah itu isi dari kerajaan Allah. Haleluya. Terus ya, dia menjadi tembok berapi, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi firman Allah itu tembok berapi yang mengelilingi kita, sehingga kita punya ketenangan dan kemenangan. Haleluya. Seperti yang sudah sering saya saksikan dulu waktu saya masih tinggal di Kalijudan ya. Haleluya, rumahnya itu di tengah sawah ya. Jadi sampai ada orang yang tak tanya, "Bu, ibu ini pakai apa? Kok rumahnya seperti ada api yang mengelilingi?" Haleluya. Kita terus dalam perlindungan Tuhan. Mari kita praktekkan firman, sehingga firman itu nyata dalam hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat Kristus yang di dalam kita. Kita memiliki ketenangan dan kemenangan, itu artinya kita memiliki sukacita abadi. Tidak hanya sukacita, tetapi memiliki sukacita abadi. Di dalam Yesaya ada 3 ayat tentang sukacita abadi. Di dalam Yesaya 35 ayat 10, di situ dikatakan diliputi dan dipenuhi oleh sukacita abadi. Diulangi dalam Yesaya 51 ayat 11, dikatakan kita itu dipenuhi dan diliputi oleh sukacita abadi. Sampai diulangi lagi di dalam Yesaya 61 ayat 7, di situ meningkat. Tidak hanya dipenuhi dan diliputi, tetapi kita memiliki sukacita abadi. Kita mendapat warisan 2 kali lipat. Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 61 ayat 7. Haleluya. Sebab itu ya, hidup kita itu penuh pujian penyembahan, karena semua sudah diatur sempurna. Dia memimpin hari depan hidup kita, sehingga kita tidak ada kata-kata lain selain pujian penyembahan. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, perhatikan, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Haleluya. Anak Tuhan yang sudah dapat warisan 2 kali lipat, dia enggak bingung dengan warisan yang di dunia ini ya. Karena dia sudah dapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan perhatikan di sini, sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Haleluya. Haleluya. Kita memiliki sukacita abadi. Kita pernah belajar di dalam Roma 15 ayat 13. Dia sangat mengasihi kita. Dia menyediakan semuanya bagi kita. Sebab itu firman Allah terus mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya hiduplah sesuai dengan prinsip kerajaan, Injil kerajaan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Kita tidak khawatir apa yang kita makan, minum, pakai. Di situ dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saat kita mengenal Allah, kita akan tahu bahwa kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, bukan berarti malas ya, kita harus rajin, harus kerja keras, tapi bukan kerja paksa. Kerja keras itu kerja yang sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan. Kalau kerja paksa itu
ditekan oleh dunia. Jadi kita harus kerja keras, beda ya kerja keras dengan kerja paksa. Roma kita sudah pernah belajar, sekarang Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Allah itu firman, firman itu sumber pengharapan. Setiap ketemu kata pengharapan itu bicara tentang ketaatan. Sumber pengharapan berarti firman ini bisa membuat kita jadi orang yang taat, setia, percaya, taat, setia. Setia itu faithful, imannya penuh, setia. Jadi itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak setia kepada orang tua, suami, istri suami, orang tua setia terhadap anaknya. Sebagai jemaat setia, hamba Tuhan setia, sebagai anak Tuhan yang setia. Sebab firman Tuhan itu namanya setia. Wahyu 19 ayat 11 dan 13 memakai jubah yang namanya firman dan setia. Roma 15:13 lanjut, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Ini warisan 2 kali lipat, sukacita, damai sejahtera, haleluya, dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, berlimpah-limpah dalam ketaatan, berlimpah-limpah dalam kesetiaan. Itu semua diawali dari iman. Allah nanti Tuhan datang itu cari iman. Apakah ada iman di bumi? Apakah manusia terus memakai kekuatan sendiri? Atau kita percaya bahwa Allah mengatur dengan sangat sempurna sehingga kita tidak hanyut di bawah arus. Haleluya. Bagaimana caranya supaya kita tidak hanyut di bawah arus? Itu di dalam Ibrani 2 ayat 1. Itu caranya supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Kenapa banyak anak Tuhan yang akhirnya hanyut di bawah arus? Bahkan hamba Tuhan ya. Kenapa sampai hanyut di bawah arus? Kita belajar dari Ibrani 2 ayat 1. Kita itu sudah terima keselamatan yang besar. Kita sudah terima keselamatan kekal. Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Itu kuncinya. Perhatikan di sini, harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Rangkap 5 ya. Harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Jadi kalau dengar firman jangan asal dengar gitu aja. Apa maksud Tuhan? Seperti yang sering saya saksikan kalau saya baca SMS dari anak-anak, tidak pernah saya baca itu cuma sekali. Saya terus baca minimal 2 kali. Maksudnya apa ya? Bagaimana? Begitu baca firman kita lihat apa maksudnya Tuhan. Tuhan ingin apa dalam hidup kita? Kalau kita masih hidup sampai saat ini, pasti Tuhan itu punya rencana yang luar biasa supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi Ibrani 2 ayat 1 ini kuncinya supaya kita tidak hanyut di bawah arus, yaitu harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Haleluya. Itu juga ada di dalam Ibrani 6 ayat 19. Itu caranya supaya tidak hanyut di bawah arus. Ini di mana kita melabuhkan jangkar pengharapan kita. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke ruang Maha Kudus. Tirai itu sudah sobek, semuanya sudah selesai. Saya itu biasanya kalau habis mandi pagi, selesai mandi itu mandi pagi, saya sering bilang sudah selesai,
tirai terbelah. Haleluya. Tirai itu sudah terbelah. Banyak manusia yang berusaha menjahit kembali tirai itu, berusaha pakai kebenaran diri sendiri, sehingga firman-Nya itu tambah ini, tambah itu, harus ini, harus itu. Kita melakukan semuanya itu sebagai kasih, ya. Seperti contohnya, anak-anak saya melakukan apa yang saya katakan bukan supaya jadi anak saya, bukan. Karena sudah jadi anak saya, mereka melakukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Begitu juga kita, karena kita sudah jadi anak Tuhan, kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita melakukan yang baik supaya jadi anak Tuhan, tidak bisa, ya. Itu semua kasih karunia. Haleluya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi jangkar pengharapan teguh. Haleluya. Sehingga kita tidak hanyut di bawah arus. Waktu saya dan suami Bapak Gembala sempat ke Sydney, waktu lewat laut gitu ya, saya melihat banyak kapal-kapal di situ diparkir karena mereka banyak yang punya kapal-kapal pesiar, ya. Kapal-kapalnya itu diparkir, tapi tidak hanya di bawah arus karena ada jangkar yang dilabuhkan di situ, sehingga kapal-kapal itu parkir di situ. Kalau perlu terus jangkarnya diambil, dijalankan lagi. Begitu juga kita. Mari kita labuhkan sampai ke belakang tabir dan kita pegang terus, bertahan. Kuncinya hari-hari ini adalah bertahan. Matius 24 ayat 14 itu diulangi di dalam Markus 13, di dalam Lukas 21 diulangi sampai 3 kali. Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Kenapa diulangi sampai 3 kali? Waktu diulangi sampai 3 kali kita perhatikan apa maksudnya. Di situ dikatakan kita harus bertahan supaya kita terus menyenangkan hati Tuhan sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Haleluya. Dan kita yakin bahwa kita terus disertai Tuhan. Seperti yang sudah kita belajar di dalam Matius 28 ayat 20, Immanuel Maranatha. 2 kata yang luar biasa. Dia menyertai kita. Tuhan Yesus itu saat menyertai, tidak hanya menyertai. Dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 21, menyertai itu artinya melimpahkan kasih setia. Jadi kalau belajar firman, nggak perlu buka kamus, ya. Di dalam firman ini ada 77362 kata yang saling menerangkan. Jadi kalau kita baca, nggak ngerti, lanjutkan aja. Nanti di belakang ada penjelasannya. Seperti Kejadian 39 ayat 21, itu definisi disertai. Apa disertai? Allah itu menyertai, Allah itu melimpahkan kasih setianya. Nyambung lagi di Roma 5 ayat 5. Apa itu melimpahkan kasih setia? Allah memberi Roh Kudus, Allah memberikan kasih Allah dalam hidup kita. Jadi yang ada dalam hidup kita bukan kasih manusia. Yang ada dalam hidup kita adalah kasih Allah. Ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri ada dalam hidup kita. Betapa kita bersyukur dan penuh pujian penyembahan. Matius 28 ayat 20. Yang paling bawah satu kalimat yang terakhir, dan ketahuilah. Penting, ya, ada kata dan. Ketahuilah, kita harus tahu betul bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Jadi terus, ya. Bahkan saat kita tidur, Dia menjaga kita. Penjaga kita tidak terlelap sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20, kalimat terakhir itu artinya Immanuel Maranatha, disertai terus senantiasa sampai kepada akhir zaman. 1 Korintus 16 ayat 22, Maranatha, Tuhan Yesus datanglah, itu kerinduan kita. Di atasnya ada 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Bagaimana kita harus bersikap sebagai laki-laki. Kita harus melakukan semua pekerjaan kita dengan kasih. Haleluya. Haleluya. Dan yang paling penting,
Sekarang buat apa kita kok masih hidup sampai saat ini? Kita punya tugas ya. Kita punya tugas yaitu menyelamatkan dan memenangkan. Itu tugas kita. Kita menyelamatkan, kita yang sudah selamat. Kalau kita sudah selamat, ya jangan pokoknya aku sudah selamat. Tidak. Kita yang sudah selamat, kita punya kasih Allah. Sehingga kita kepingin semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Enggak usah yang jauh-jauh. Orang yang kita jumpai sehari-hari. Kalau kita keluar, kalau saya biasanya ngantar anak saya pulang, saya keluar, ketemu orang yang lewat. Itu orang yang kita jumpai. Kita berdoa, bagaimana mereka bisa selamat. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 9 ayat 22. 1 Korintus itu pasal 9 itu kalau dibaca semua kita akan dapat berkat yang luar biasa. Kita ambil satu ayat ya, dihafalkan ya. 1 Korintus 9 ayat 22. Haleluya. Itu tugas kita, menyelamatkan dan memenangkan. Haleluya. Bagaimana caranya? Kita lihat satu ayat. Nanti kalau mau dibaca satu pasal, kita akan dapat berkat yang luar biasa. Satu ayat ini kita baca. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Tujuannya bukan bunglon untuk keuntungan kita, bukan. Tetapi kita melakukan semuanya dengan tujuan supaya mereka masuk dalam kasih karunia yang telah kita terima. Itulah Injil Kerajaan. Dan kalau sudah selesai semua, itu kesudahan tiba ya. Supaya aku dapat menyelamatkan. Satu ya, menyelamatkan mereka yang lemah. Lanjut, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin, memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Haleluya, itu tujuan hidup kita. Orang yang tujuannya terus menyelamatkan dan memenangkan, dia tidak ada iri, dendam, itu tidak ada dalam hidupnya. Karena dia terus berdoa buat mereka supaya mereka selamat, supaya mereka menang seperti kita telah menang. Sehingga tujuan hidup kita cuma memikirkan keuntungan orang lain, bukan keuntungan diri kita sendiri. Ada ayatnya sebelahnya, 1 Korintus 10 ayat 24. Di situ dikatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Maksudnya sampai orang itu menerima keselamatan. Jadi kita terus memakai hidup kita sebagai pelita, terus bersinar, terus bercahaya. Haleluya, haleluya. Jadi kesimpulannya, kesudahan tiba saat Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Haleluya. Waktunya sudah dekat ya. Wahyu 22 ayat 10, waktunya sudah dekat. Mari kita terus senantiasa siap sedia setiap saat. Wahyu 19 ayat 7. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mendengar sebagian daripada kebenaran firman Allah bahwa kesudahannya tiba. Mari kita terus siap sedia senantiasa untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat-berkat firman Allah. Pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan firman-Mu, kekuatan yang baru, sehingga kami semua boleh semakin bertumbuh ke arah Tuhan
dan senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan siap menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat lewat firman Allah. Kau pakai seluruh kehidupannya untuk semakin hari semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami. Kalau ada kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kami, Tuhan basuhlah dengan darah-Mu yang kudus, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, penghiburan, pertolongan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami siap terima berkat lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan sepenuh-penuhnya di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami diberi kemampuan untuk terus bertumbuh ke arah yang benar, yaitu ke arah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di dalam kami, dan kami juga mau tinggal senantiasa di dalam Engkau, dan kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa untuk menghadapi situasi akhir zaman ini bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kami bisa bertahan sampai pada akhirnya, dan kami akan keluar menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami, dan kami naikkan doa kami dengan pengucapan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita lanjutkan ibadah kita di kesempatan minggu mendatang. Entah ini masih diizinkan tetap online atau sudah bisa bertatap muka kembali. Kita terus berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan jangan lupa kita terus menjaga diri kita, kesehatan kita, juga terlebih dari itu kita menjaga rohani kita, ya. Jangan sampai lemah, jangan sampai putus asa, tetap bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menang. Anak-anaknya pun akan diberikan kemenangan senantiasa.
Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.